Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau klan He akhirnya berhasil mengalahkan klan Liu. Dan tentunya di situ Fang Yuan memegang peranan besar dalam perang kali itu. Meskipun di akhir He Luolan juga tampak kesal dan benci dengan Fang Yuan karena dia tahu bahwa sejak awal Fang Yuan itu tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan klan Liu. Andai saja sejak awal Fang Yuan menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak bersembunyi-sembunyi, maka seharusnya ada jauh lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan dari klan He. Namun meski begitu, He Luolan tidak bisa menampik bahwa kemenangan dari klan He itu semua dikarenakan oleh Fang Yuan. Tanpa keberadaan Fang Yuan, Liu Wenwu tidak akan mungkin mudah dikalahkan, karena sejak awal Liu Wenwu selalu mengincar Fang Yuan. Nah, setelah kemenangan ini, lantas apa lagi yang akan dilakukan Fang Yuan serta klan He berikutnya? Kita akan sambung lagi ceritanya ke part 110. 3 hari berlalu setelah kemenangan klan He terhadap klan Liu. Selama 3 hari ini, klan He mulai memperbaiki camp yang telah rusak, serta mengatur orang-orang yang sebelumnya telah menyerah dan mereformasi aliansi mereka. Selain itu, mereka juga mendata berbagai keuntungan yang didapatkan, serta membagikan sumber daya hasil rampasan yang mereka peroleh. Sedangkan, setelah pertarungan dengan aliansi klan Liu berakhir, Fang Yuan sendiri terus berada di dalam rumah kadal miliknya untuk berkultivasi. Kini, di dalam rumah itu, Fang Yuan tampak mengatur nafasnya sambil menggumamkan sesuatu. Sudah cukup lama aku menggunakan Gu Jiwa Serigala untuk memurnikan jiwaku. Tapi selama ini aku hanya berhasil menyempurnakan 30% dari total jiwa yang kumiliki. Sayangnya kecepatanku cukup lambat. Maka aku baru bisa menyempurnakan jiwaku setelah kompetisi Istana Kekaisaran berakhir. Sayang sekali, aku hanya memiliki Gu Jiwa Serigala peringkat 4, dan aku belum bisa mendapatkan Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Meskipun sebelumnya dia sudah memintanya pada He Luolan, namun sampai detik ini pun Fang Yuan masih belum menerimanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, apakah memang mereka masih meragukan Fang Yuan, atau malah di sisi lain, karena kekesalannya He Luolan tidak kemudian memberikan Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Ya, mungkin itu salah satu balasan untuk Fang Yuan sendiri. Lalu, di saat Fang Yuan sedang berkultivasi, Chang Biao bersama dengan Niu Shentong dan Chang Jiuyou datang ke rumah kadal milik Fang Yuan. Saya, Chang Biao, datang untuk bertemu dengan Tuan Raja Serigala. Sebelumnya, Tuan Raja Serigala memanggilku untuk segera menemuinya, kata Chang Biao pada 2 Master Gu penjaga yang saat ini ada di depan rumah kadal Fang Yuan. Salah satu penjaga itu kemudian menjawab dengan sopan, "Maafkan saya, namun saat ini Raja Serigala sedang dalam kultivasi tertutup. Siapapun tidak diizinkan untuk mengganggunya. Jika memang Anda ingin bertemu dengannya, maka silahkan tunggu sampai selesai." Mendengar itu, Chang Biao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah jika memang begitu." Lalu setelahnya, Chang Biao bersama dengan istri dan putranya menunggu Chang Sanyin di depan sana. Namun, waktu terus berjalan. Hari kini berganti petang. Fang Yuan masih belum juga keluar. Malam ini, udara menjadi sangat dingin, karena memang badai yang akan terjadi 10 tahun sekali itu sudah semakin dekat. Bagi dirinya sendiri yang adalah Master Gu peringkat 4, ini bukanlah suatu tantangan yang besar. Bagi putranya juga sama. Meskipun dia masih peringkat 3, ini juga bukanlah masalah besar meskipun hidungnya mulai memerah. Tapi bagi sang istri Ni Suetong,
ini adalah masalah yang serius. Dia kini mulai kedinginan. Chang Biao mulai memutar otak. Apakah dia harus kembali di lain waktu? Tapi jika dia melakukan itu, sama saja dia menentang perintah. Ini akan menjadi masalah berikutnya jika Chang Biao memutuskan untuk kembali hari ini. Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya Chang Biao hanya bisa menunggu di sana sambil menguatkan istrinya. Mengapa Chang Biao menjadi sangat takut pada Fang Yuan sekarang? Seolah-olah perintahnya itu adalah sesuatu yang mutlak. Semua ini dimulai dari kemenangan klan He terhadap klan Liu. Dalam salah satu syarat penebusan untuk klan Liu, dikatakan bahwa klan Chang harus tunduk di bawah klan He sebagai salah satu pertukarannya. Dan ini sebenarnya adalah permintaan dari Fang Yuan sendiri. Memang Fang Yuan sedang merencanakan sesuatu pada klan Chang. Oleh karena itu, He Luolan setelah berhasil mengakuisisi klan Chang, dia kemudian menyerahkan klan Chang pada Fang Yuan. Oleh karena itu, saat ini Fang Yuan adalah pemegang otoritas tertinggi dari klan Chang. Apapun yang dia katakan, klan Chang harus mengikutinya. Kalau tidak, maka mereka semua akan dimusnahkan oleh klan He. Apalagi, sekarang klan Chang itu bukanlah aliansi dari klan Liu, melainkan salah satu bagian dari klan He. Hukumnya tetap sama, bagi siapapun yang memberontak, maka mereka harus mati. Di sisi lain, setelah Fang Yuan selesai menggunakan 3 buah Gu Jiwa Serigala, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri kultivasinya hari ini. Dia menyadari bahwa di luar saat ini Chang Biao serta istri dan anaknya sudah menunggu di luar. Karena itu, Fang Yuan kemudian memberi tahu para penjaga yang ada di depan bahwa Chang Biao bisa masuk ke dalam. Setelah menerima perintah dari Fang Yuan, akhirnya Chang Biao bersama dengan istri dan anaknya masuk ke dalam rumah kadal Fang Yuan. Saat ini, pikiran Chang Biao benar-benar campur aduk. Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Chang Sanyin alias Fang Yuan kepada mereka? Bagaimanapun, insiden 20 tahun yang lalu itu jika diusut, maka nama mereka hanya akan terbawa dan pada akhirnya balas dendam dari Chang Sanyin itu akan sangat mengerikan. Namun, jika memang pada akhirnya Chang Sanyin itu ingin membalaskan dendam pada mereka, ini juga sedikit kontradiktif karena sampai saat ini mereka masih dibiarkan hidup. Sesungguhnya, Chang Biao tidak tahu akan apa yang dipikirkan oleh Chang Sanyin alias Fang Yuan. Setelah masuk ke dalam ruangan, akhirnya mereka bertemu dengan Fang Yuan. Wajah mereka tampak gugup, kecuali satu orang, Chang Jiuyou, yang mana memang dia sejak awal sungguh menanti-nantikan bertemu dengan ayahnya. Orang yang selama ini selalu dipuja-puja oleh banyak orang. Untuk beberapa saat, Fang Yuan terus mengamati ekspresi dari Chang Biao serta dua yang lainnya. Meski Fang Yuan tahu bahwa sebagian besar masalah yang dialami oleh Chang Sanyin di masa lalu itu berasal dari klan Chang, tapi Fang Yuan tidak tahu siapa pelaku sebenarnya dari insiden itu. Namun, itu bukanlah masalah bagi Fang Yuan, karena memang sejak awal dia tidak berniat untuk membalaskan dendam atas kematian dari Raja Serigala. Bagaimanapun, Fang Yuan itu hanya memanfaatkan identitas dari Chang Sanyin untuk berkelana di dataran utara. Dan secara pribadi, Fang Yuan tidak memiliki perasaan dendam atau apapun itu kepada orang-orang ini. Maka, Fang Yuan itu hanya berpikir untuk memanfaatkan mereka dengan sebaik mungkin. Setelah tidak bicara cukup lama dan hanya mengamati mereka, akhirnya Fang Yuan kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, akulah yang akan menjadi tetua agung dari klan Chang." Mendengar itu,
tubuh Chang Biao bergetar hebat. Tapi Chang Biao juga tidak bisa berbuat apapun selain memberikan hormat pada Fang Yuan. Dia segera memberi salam. Chang Biao memberi salam kepada tetua agung. Mendengar itu Fang Yuan hanya mengangguk dan kemudian kembali berkata, "Aku tahu bahwa seharusnya aku menyelidiki peristiwa yang telah terjadi di masa lalu secara menyeluruh. Tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat. Aku akan membahas masalah itu di kemudian hari, setelah kompetisi Istana Kekaisaran berakhir. Tapi ingatlah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi satu-satunya tetua agung dari klan Chang. Lalu Chang Jiuyou, mulai hari ini, kaulah pemimpin dari klan Chang. Dan untuk Chang Biao, kau akan menjadi tetua pertama dari klan Chang. Kau juga akan memimpin para tetua yang lain. Sedangkan untuk Ni Suetong, hubungan kita sudah lama berakhir dan sejak saat itu, aku tidak menginginkan hubungan apapun. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Bahkan jika kau ingin menjadi istri dari Chang Biao, aku tidak peduli." Mendengar perkataan Fang Yuan, itu tentu membuat ketiganya sangat terkejut. Terlebih, Fang Yuan sudah menunjuk Chang Jiuyou sebagai pemimpin klan. Padahal saat ini, Chang Biao adalah pemimpin klannya. Perubahan ini tentu akan menimbulkan sedikit pergesekan. Tapi semuanya tidak bisa melakukan apapun. Lagi pula, keputusan Fang Yuan itu bersifat mutlak. Karena mulai saat ini juga, Fang Yuan adalah tetua agung dari klan Chang. Setelah selesai mengatakan semua itu, mereka tidak melanjutkan perbincangan, dan Fang Yuan segera memerintahkan mereka bertiga untuk pergi, meninggalkan rumah kadal miliknya. Dan setelah mereka pergi, Fang Yuan kemudian kembali melanjutkan kultivasinya. Di sisi lain, setelah ketiganya pergi, Chang Biao, Ni Suetong, dan Chang Jiuyou, ekspresi ketiganya tampak linglung. Chang Biao sesungguhnya sangat gembira, karena rupanya dia masih bisa melanjutkan kehidupannya. Bahkan dia tidak harus berpisah dengan istri tercintanya. Meskipun pada akhirnya ada sedikit kekhawatiran bahwa nanti setelah selesainya kompetisi Istana Kekaisaran, Chang Sanjin akan melanjutkan penyelidikan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Lagi pula, prosesi itu masih cukup lama, jadi dia juga masih bisa menyusun rencana yang lain. Terlebih, jika memang siasat buruknya beberapa tahun yang lalu itu tidak terbongkar, maka dia tidak perlu melakukan apapun. Karena apa yang terjadi saat ini itu tidak ada bedanya dengan apa yang dia idam-idamkan dulu. Hidup dengan istrinya, lalu kemudian putranya diangkat menjadi pemimpin klan Chang. Sedangkan untuk dirinya sendiri sebelumnya bercita-cita menjadi tetua agung. Namun saat ini, dia diturunkan dan menjadi tetua pertama. Ya, bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang buruk. Selain mendapatkan hadiah bahwa dia masih hidup, dia masih bisa menikmati hidupnya dengan damai. Di sisi lain, Ni Suetong sendiri cukup keheranan, lantaran apa yang terjadi hari ini itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Dia tahu bahwa di masa lalu, Chang Sanjin itu sangat tergila-gila padanya, dan saat ini dia sudah menjadi istri dari rekannya sendiri. Normalnya, Chang Sanjin akan sangat marah dan kemudian membunuh Chang Biao. Namun hari ini tidak. Chang Sanjin justru memberikan izin dan restunya pada Ni Suetong, seolah-olah dia tidak peduli lagi pada apapun yang dilakukan oleh Ni Suetong. Hal ini tentu membuat Ni Suetong semakin ragu dan memikirkan itu. Sedangkan untuk Chang Jiuyou sendiri, saat ini ekspresinya tampak campur aduk, senang, bingung, serta sedikit keheranan. Dalam hati dia berkata, "Akhirnya aku bisa bertemu dengan ayahku."
Rupanya dia adalah sosok yang jauh lebih berwibawa daripada apa yang kubayangkan. Namun, satu hal yang membuatku sedih. Dia bahkan tidak memanggilku sebagai putranya. Dia hanya memanggil namaku. Apakah dia memang tidak mengakuiku sebagai anaknya sendiri? Namun jika benar begitu, lantas kenapa dia memberikan posisi pemimpin klan kepadaku? Padahal aku masih muda dan kultivasiku pun masih di peringkat 3. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh ayahku? Setelah berpikir sejenak, Zhang Jiuyou kemudian melakukan sebuah analisis dan menyimpulkan sesuatu. Dia berpikir bahwa penunjukannya sebagai pemimpin klan Zhang ini adalah sebagai sebuah ujian. Zhang Sanyin itu adalah sosok yang mengagumkan, sosok yang dikagumi banyak orang. Bahkan Jiuyou sendiri setelah bertemu dengannya sangat bangga dan kagum pada Zhang Sanyin. Karena itu, sebagai putranya dia harus membuktikan bahwa dia adalah putra yang layak. Karena itu, Zhang Jiuyou berpikir bahwa penunjukannya sebagai pemimpin klan Zhang itu adalah ujian kepantasan dirinya. Zhang Jiuyou berpikir bahwa jika dirinya bisa memimpin klan Zhang dengan baik, maka dia akan menjadi layak untuk disebut sebagai putra dari Zhang Sanyin, pahlawan dari dataran utara. Memikirkan semua itu, Zhang Jiuyou menjadi penuh dengan semangat. Ketiga orang itu pikirannya sudah kemana-mana. Padahal, Fang Yuan sendiri sejak awal tidak pernah memikirkan semua itu. Dia memberikan keputusan ini sederhananya karena memang dia membutuhkan itu. Fang Yuan ingin menggunakan klan Zhang. Karena itu, dia menginginkan posisi tetua agung. Sedangkan Zhang Jiuyou diletakkan sebagai pemimpin klan supaya dia dapat dengan mudah mengendalikan klan Zhang. Hanya sesimpel itu, tapi ketiganya memikirkan semuanya hingga sangat jauh menurut versi mereka sendiri-sendiri. Tapi meski begitu, semuanya tidak ada masalah. Apapun yang mereka pikirkan tidak akan berpengaruh pada rencana Fang Yuan. Di sisi lain, saat ini Fang Yuan kembali berkultivasi lagi. Sedikit review tentang kondisi dari Fang Yuan sekarang. Bahwa saat ini, apertur pertamanya itu memang sudah ada di peringkat 5 tahap puncak. Tapi berita baiknya, aperturnya itu sudah tidak mengalami pendindasan dari dataran utara, alias dia sudah bisa mengeluarkan kekuatan maksimalnya tanpa batasan sedikit pun. Sedangkan untuk apertur keduanya, saat ini sudah meningkat hingga peringkat 5 tahap menengah. Artinya, kekuatan Fang Yuan ini sebenarnya sangatlah besar. Bahkan jika harus bertarung dengan He Luolan, rasa-rasanya Fang Yuan tidak akan ragu sedikit pun. Meskipun ada masalah yang saat ini juga harus dihadapi oleh Fang Yuan. Semakin tinggi kultivasi milik Fang Yuan, maka masalah kecocokan di antara kedua apertur miliknya itu menjadi masalah yang krusial. Sebelumnya, Fang Yuan itu memiliki Gu jalur kekuatan dan Gu jalur perbudakan yang bisa dikatakan saling melengkapi. Gu jalur perbudakan untuk serangan jarak jauh, sedangkan Gu jalur kekuatan untuk pertarungan jarak dekat. Tapi di tingkatan ini, Fang Yuan juga harus terus mengupgrade kekuatannya. Jika Fang Yuan ingin fokus pada jalur kekuatannya, maka dia harus mengupgrade tubuhnya sendiri. Tapi jika dia melakukan itu, tentu itu akan bertentangan dengan jalur perbudakannya. Namun, jika Fang Yuan tidak melakukannya, maka dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di part sebelumnya dikatakan, kalau Fang Yuan menggunakan kekuatannya dan kemudian ditingkatkan dengan Gu miliknya, maka dia bisa mengeluarkan kekuatan setara dengan 500 Jun. Tetapi jika dia melakukan itu, dan melakukan sebuah serangan dengan kekuatan sebesar itu, maka tubuhnya sendirilah yang akan terkoyak. Bahkan mungkin tulangnya pun akan hancur lebur.
Itu terjadi karena Fang Yuan memang belum mengupgrade tubuh fisiknya. Dia tidak bisa melakukan itu. Seperti yang dikatakan tadi, kalau Fang Yuan mengupgrade tubuhnya, maka itu akan bertentangan dengan jalur perbudakan miliknya. Karena itu, di titik ini, kedua kekuatan Fang Yuan itu rupa-rupanya tidak lagi bisa saling melengkapi. Sesungguhnya, Fang Yuan harus memikirkan opsi lain, yaitu memilih jalur kultivasi yang saling mendukung satu sama lain. Misalnya, jalur kekuatan dan jalur jiwa. Dengan menggunakan itu, maka Fang Yuan nantinya bisa saling melengkapi. Sesungguhnya di beberapa part sebelumnya, Fang Yuan sudah berpikir untuk mengganti jalur perbudakannya dengan jalur jiwa. Karena Fang Yuan mendapatkan informasi tentang lembah Luopo. Namun sampai saat ini, dia masih belum bisa pergi ke lembah Luopo. Waktunya semakin mepet dengan kompetisi Istana Kekaisaran. Setelah memikirkan semua hal yang ia miliki, Fang Yuan memutuskan bahwa untuk saat ini dia masih akan tetap fokus pada dua jalur kekuatan yang ia miliki, yaitu jalur perbudakan dan jalur kekuatan. Dia akan menggunakannya sampai setidaknya setelah kompetisi Istana Kekaisaran. Setelah itu, Fang Yuan tidak diam saja. Dia kembali melihat Gu Jendela Timur. Dia melihat-lihat lagi informasi yang ada di sana. Salah satunya adalah teknik pembunuh monster berkepala 3. Meski Fang Yuan tidak bisa menggunakan teknik ini, tapi setidaknya dia harus mempelajarinya. Kalau-kalau nanti dia membutuhkannya untuk menghadapi monster berkepala 3. Oleh karena itu, Fang Yuan mempelajari teknik itu semalam suntuk. Hari terus berganti, dan kini di dataran utara telah sampai pada pertengahan bulan Juli. Cuaca di sana terasa semakin dingin. Artinya, badai salju sudah semakin mendekat. Sementara itu di wilayah Duzhou, di sana ada pasukan Ye Liu yang tengah melakukan serangan balik pada aliansi yang ada di sana. Dalam proses itu, Ye Liu berhasil memimpin keadaan dan dia juga berhasil mengakuisisi klan yang ia lawan. Lalu, sebulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus di dataran utara, setelah klan Yang merekrut ahli perbudakan Jiang Baoya, kekuatan aliansi dari klan Yang meningkat dengan pesat. Mereka mendapatkan banyak kemenangan. Bahkan seiring berjalannya waktu, aliansi klan Yang kini sudah menjadi salah satu pesaing terkenal untuk kompetisi Istana Kekaisaran. Sedangkan di sisi yang lain, Sang Raja Macan Buertu kini memimpin pasukannya untuk melawan klan Tao. Setelah berbagai macam pertarungan yang sengit, akhirnya pemimpin aliansi klan Tao menyerah pada Buertu, sehingga kekuatan dari klan Buertu kini meningkat lagi. Lalu, di pertengahan bulan Agustus, setelah aliansi klan He cukup beristirahat dan menutup segala kerugian yang mereka alami selama pertarungan dengan klan Liu, akhirnya sekarang He Luolan memerintahkan kepada semua pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Lalu pada bulan September, kini tersisa 5 aliansi yang memiliki peluang besar untuk lolos dalam kompetisi Istana Kekaisaran. Kelima aliansi itu adalah klan He, yang mana mereka memiliki Chang Sanjin serta Tai Bai Yun Seng sebagai kekuatan utamanya. Kedua adalah klan Bu, yang memiliki Sang Raja Macan Tutul Buertu. Ketiga ada klan Yang, yang memiliki Raja Tikus serta Raja Elang. Keempat adalah klan Ma, yang memiliki Raja Kuda Ma Xun. Serta klan Ye Liu, yang memiliki Ye Liu sendiri sebagai petarung dari jalur api yang sangat kuat. Hingga pertengahan bulan September, akhirnya pertarungan antara pasukan Buertu
melawan pasukan klan Yang pun terjadi. Mereka bertemu di satu titik di dataran utara. Dalam pertarungan itu, sayang sekali, sang Raja Macan Tutul Buertu tidak bisa bertahan melawan kelompok elang dan tikus dari klan Yang. Meskipun pada pertarungan sebelumnya, Buertu berhasil mengalahkan Jiang Baoya. Tapi karena saat ini berkat bantuan dari sang Raja Elang, Buertu tidak bisa berkutik lagi. Dan setelah pertarungan selama setengah bulan, akhirnya Buertu pun mengakui kekalahannya. Sampai di bulan Oktober. Saat itu, klan Yang sedang mendata keuntungan yang mereka dapatkan dari klan Bu. Namun rupanya, secara diam-diam, Ye Liu datang dan menjadikan klan Yang sebagai target mereka. Serangan yang tiba-tiba itu menciptakan berbagai perbedaan pendapat dari pasukan internal klan Yang. Di antara mereka ada yang ingin berperang, tapi ada juga yang ingin menghindar. Karena terlalu lama kesepakatan mereka dibuat, akhirnya klan Yang berhasil dijatuhkan oleh Ye Liu Sang. Atas kemenangan ini jelas Ye Liu Sang menjadi sangat senang. Namun itu tidak berlangsung lama. Karena kalau sebelumnya Ye Liu menargetkan klan Yang, rupanya secara diam-diam klan Ma juga menargetkan Ye Liu yang saat ini sedang lengah. Klan Ma akhirnya langsung menyerang dan pertarungan sengit di antara mereka pun berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Hal ini membuat Ye Liu kehabisan tenaganya. Pada akhirnya, Ye Liu berhasil dikalahkan oleh klan Ma. Tapi Ye Liu berhasil melarikan diri bersama dengan pasukannya. Tidak lama setelah itu, di awal bulan November, akhirnya klan He dan klan Ma yang sama-sama menuju ke bagian tengah dari dataran utara, mereka bertemu di satu titik. Keduanya tahu bahwa saat ini mereka akan bertarung, sehingga kedua klan pun segera membangun hingga 8 garis pertahanan. Dan di saat pertengahan bulan November, akhirnya klan He bertarung melawan klan Ma secara resmi. Selama pertarungan itu, pada akhirnya klan Ma kehilangan 2 garis pertahanannya, dan situasi di medan perang saat ini memaksa mereka untuk mundur hingga garis pertahanan ketiga. Sementara itu Ye Liu yang tadi melarikan diri, kini berniat untuk membalaskan dendamnya, dan mereka bergabung bersama dengan klan He. Sedangkan klan Ma sendiri saat ini sungguh-sungguh terdesak. Pada situasi ini, hanya satu entitas yang bisa dimintai tolong oleh klan Ma, karena memang klan Ma tidak memiliki tetua agung yang berpangkat Master Gu Immortal. Karena itu, dia harus meminta tolong pada entitas yang lain. Sama seperti yang disampaikan oleh salah seorang Master Gu di beberapa part sebelumnya, yaitu Dongfang Changfang dari klan Dongfang, bahwa klan Ma itu ada hubungannya dengan seorang Master Gu Immortal dari Gunung Bersalju. Karena itu, saat ini, klan Ma memilih untuk meminta bantuan pada Master Gu Immortal dari Gunung Bersalju itu. Surat dikirimkan, dan kini surat itu terbang menuju tanah terberkati Gunung Bersalju. Sekilas tentang tanah terberkati Gunung Bersalju. Seperti namanya, Gunung Bersalju, maka iklim tempat itu benar-benar dipenuhi dengan salju, dan ada satu gunung di tengah yang menjadi pusat dari tanah terberkati ini. Lalu, di dalam tanah terberkati ini ada seorang Master Gu Immortal yang berdiam di sana. Dia adalah Sue Songxi, seorang Master Gu Immortal dari jalur iblis. Dia cukup terkenal di dataran utara karena hidup sendiri, namun cukup kuat untuk membangun kekuatannya sendiri. Selain itu, Sue Songxi juga terkenal di Toko Kuning karena dia adalah salah satu orang yang menjadi pemasok dari salah satu 6 varian manusia, yaitu manusia salju.
spesies yang ia kembangkan di tanah terberkati miliknya. Kenapa varian manusia salju ini sangat menarik di toko kuning? Karena air mata mereka itu dapat digunakan sebagai bahan pemurnian, dan harganya juga sangat mahal. Karena itu banyak orang yang menginginkannya. Sedangkan Sue Songsi memiliki pandangan lain. Daripada menjual air matanya, lebih baik dia menjual manusia bersalju itu dengan harga yang tentu saja lebih mahal. Dan itu membawa banyak keuntungan untuk Sue Songsi. Nah, jauh sebelumnya, Sue Songsi ini sudah mendekati klan Ma, karena memang dia itu membutuhkan klan Ma untuk mendapatkan Gu Immortal dari Istana Kekaisaran. Bahkan setelah bertahun-tahun dia menjadi seorang Master Gu Immortal, dia masih belum memiliki Gu Immortal di tangannya. Karena itu, dia ingin menjalin hubungan dengan klan Ma, membantu mereka, lalu kemudian meminta klan Ma supaya mendapatkan sebuah Gu Immortal untuk dirinya. Dengan begitu, maka kedua sisi akan sama-sama diuntungkan. Namun sayang, dulu klan Ma menolak Sue Songsi. Mereka terus bertarung sendirian dan selalu menang. Hingga saat ini mereka terdesak. Sue Songsi yang ada di dalam tanah terberkati merasakan bahwa ada surat dari klan Ma yang datang. Karena itu segera dia membuka pembatas tanah terberkati itu dan kemudian segera masuklah surat dari klan Ma. Setelah membaca surat itu, Sue Songsi pun menyeringai. Sepertinya sekaranglah waktu yang tepat untukku bertindak, kata Sue Songsi. Setelah itu, dia kemudian memanggil 3 manusia salju yang menjadi tangan kanannya. 3 manusia salju ini adalah yang paling unggul di antara yang lain. Mereka adalah manusia salju yang menjadi pemimpin kawanan. Namanya adalah Suewa, Suemi, dan Sueming. Ketiganya langsung menyapa Sue Songsi. Sue Songsi pun mengangguk dan kemudian berkata pada mereka bertiga, "Bawalah Guwom itu ke dunia luar dan berikan pada klan Ma. Selain itu, bawalah juga beberapa rekan kalian, dan pergilah bantu klan Ma supaya mereka bisa memenangkan pertarungan ini." Setelah mendengar perintah dari Sue Songsi, ketiganya pun segera mengangguk dan berangkat meninggalkan tanah terberkati gunung bersalju. Setelah kepergian dari ketiga manusia bersalju itu bersama dengan rombongannya, di sisi lain, di tanah terberkati Xiao Hun, 2 orang Master Gu Immortal dari klan He, yaitu He Bai dan He Cheng, tampak memperhatikan situasi di medan perang. He Bai berkata, "Kakak, seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, sepertinya klan Ma memang memiliki hubungan dengan Master Gu Immortal dari gunung bersalju." Mendengar itu, He Cheng kemudian berkata, "Saudaraku tidak perlu khawatir. Seorang Master Gu Immortal dari jalur iblis tetaplah serigala liar, dan mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Meskipun tanah yang diberkati itu cukup kuat dan memiliki puluhan Master Gu Immortal dari jalur iblis, tapi yang mendukung klan Ma paling hanya 2 orang. Setelah memikirkan itu, He Bai pun mengangguk. "Kakak benar, tapi klan Ma ini juga cukup kuat. Bahkan selama ini mereka bisa bertahan dan memenangkan beberapa pertarungan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang, jika mereka mendapatkan bantuan dari Master Gu Immortal itu, maka mereka pasti akan jadi lebih kuat." Mendengar itu, He Cheng pun kemudian bertanya, "Lantas, apakah kau sudah menyelidiki siapa Master Gu Immortal dari jalur iblis yang mendukung klan Ma?" He Bai menjawab, "Aku memang belum melakukannya, tapi untuk mengetahui hal itu harusnya sangatlah mudah." Mendengar itu, He Cheng pun mengangguk dan kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, lakukanlah. Carilah informasi tentang orang itu." Selain itu, selama beberapa hari ke depan,
kita juga akan membeli 500.000 serigala, 300 serigala bermutasi, dan 2 ekor kaisar serigala. Selain itu, kita juga harus menyiapkan beberapa ribu guwom serta sumber daya lainnya untuk diberikan pada Helluolan. Selain itu, katakan juga pada Helluolan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin, supaya tidak menimbulkan masalah yang baru. Mendengar perkataan dari kakaknya, He Bai menjawab, "Baik, Kak." Lalu setelah itu dia pun bergegas meninggalkan tanah terberkati Xiao Hun. Memang perebutan posisi untuk memasuki istana kekaisaran itu masih terus berlangsung. Pada dasarnya pertarungan ini tidak hanya mengadu nyawa di antara Master Gu di medan perang, tapi juga merupakan persaingan antara pondasi masing-masing yang mendukung mereka dari balik layar. Meski He Cheng dan He Bai merupakan 2 Master Gu immortal yang mendukung Helluolan, tapi karena pertarungan sengit itu terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan kedua Master Gu immortal dari klan He itu juga akan merasakan beban yang sangat besar. Karena itu, perintahnya supaya segera diselesaikan. Meskipun seorang Master Gu immortal itu kaya raya, tapi sumber daya yang dibutuhkan dalam kompetisi istana kekaisaran itu juga tidak sedikit. Terkadang, mereka bahkan harus mengambil sumber daya yang terdapat di dalam tanah terberkati. Terkadang juga mereka harus membelinya di surga kuning. Dan mereka juga harus menggunakan batu esensi abadi yang sangat berharga. Itu adalah harga yang sangat mahal, bahkan untuk seorang Master Gu immortal. Lalu, singkat cerita, 10 hari pun sudah berlalu, dan sekarang klan He dan klan Ma kembali memulai pertarungan mereka untuk kesekian kalinya. Sementara itu, di tenda utama aliansi klan He, saat ini Helluolan sedang duduk di kursinya sambil terus memperhatikan situasi di arena pertarungan. Dalam 2 serangan terakhir, klan He tidak menyebabkan kerusakan yang besar pada klan Ma. Tapi pada pertarungan kali ini, kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kata Helluolan dalam hati. Sesaat kemudian, iblis air Hou Jiliu menemuinya dan meminta persetujuan supaya dia dikirimkan ke arena pertarungan. Helluolan pun menyetujuinya dan Hou Jiliu segera berlari ke arena pertarungan. Di sisi lain, pemimpin aliansi Ma Sangfeng, dia hanya mendengus dan berkata, "Lagi-lagi iblis air ini. Lantas siapa kali ini yang akan memberinya pelajaran?" Mendengar itu, seorang pria berbadan kekar berdiri di tempat duduknya dan berkata, "Pemimpin aliansi, izinkan saya untuk memberikan pelajaran pada iblis air." Pria berbadan kekar itu adalah Cheng Hu. Dia seorang Master Gu peringkat 4 dari klan Ma yang menekuni jalur transformasi. Setelah mendengar itu, persetujuan dari Ma Zeng pun diberikan, dan Cheng Hu juga pergi ke arena pertarungan dan langsung berhadapan dengan Hou Jiliu. Pertarungan mereka cukup sengit, meskipun Hou Jiliu memimpin di awal, tapi Cheng Hu perlahan dapat menyesuaikan ritmenya, bahkan memberikan tekanan pada Hou Jiliu, terutama ketika Cheng Hu sudah mulai berubah menjadi seekor harimau. Auranya sungguh mendominasi, dan itu membuat Hou Jiliu cukup kesulitan. Meskipun setelah bertarung untuk waktu yang cukup lama, akhirnya Hou Jiliu dapat membalikkan keadaan, dan Cheng Hu dalam bahaya. Melihat ini, Ma Ying-jie tampak geram. Dia tahu bahwa kemenangan Hou Jiliu ini karena kecurangan dari Hou Jiliu yang sangat licik dalam memanfaatkan pertandingan ini. Setelah itu, Cheng Hu tahu dia tidak akan bisa menang, maka dia segera melarikan diri dan meninggalkan Hou Jiliu. Hou Jiliu yang kehabisan tenaga juga tidak bisa mengejar Cheng Hu, hingga akhirnya dia pun kembali ke sisi klan He. Setelah itu pertarungan dilanjutkan lagi. Kali ini
dari klan Ma yang berangkat adalah Fei Shengcheng. Dia adalah adik dari pemimpin klan Fei sebelumnya yang telah memberontak. Kini setelah klan Fei diakuisisi oleh klan Ma, kini Fei Shengcheng itu sudah mendapatkan banyak pengakuan, banyak kontribusi yang sudah ia berikan pada klan Ma. Karena itu, Fei Shengcheng mendapatkan namanya di klan Ma dan menjadi salah satu orang kepercayaan dari klan Ma. Melihat kedatangan dari seorang Master Gu peringkat 4, klan He memikirkan siapa yang harus ia kirim. Sesungguhnya, di sini Ge Guang mengajukan diri untuk ikut bertarung. Tapi He Luolan ragu untuk memberikan izin supaya He Luolan turun ke arena pertarungan. Karena itu, He Luolan menoleh ke arah Fang Yuan dan bertanya padanya. Sayangnya, Fang Yuan tahu akan maksud dari He Luolan, dan kemudian Fang Yuan berkata, "Ge Guang, kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah pemimpin dari klan Ge. Karena itu, kamu duduklah. Zhang Biao, kamulah yang akan pergi ke arena pertarungan," kata Fang Yuan memberikan perintah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, Zhang Biao benar-benar merasa kesal. Padahal dirinya sebenarnya sedang terluka oleh karena pertarungan sebelumnya. Tapi kali ini Fang Yuan memintanya untuk pergi tanpa basa-basi. Lantas apakah Zhang Biao menolak? Tentu tidak. Fang Yuan adalah tetua agung, karena itu perintahnya bersifat mutlak. Mau tidak mau, meskipun dengan hati yang sangat dongkol, Zhang Biao pun pergi ke arena pertarungan. Pertarungan dimulai, dan itu tidak berlangsung lama. Zhang Biao kewalahan. Melihat semua ini, He Luolan kemudian memberikan perintah. Setelah itu, 6 orang dipanggil. Mereka disiapkan untuk turun ke arena pertarungan, dan kemudian membantu Zhang Biao. Di sisi lain pun sama. Klan Ma juga menyiapkan 6 orang petarung untuk turun ke arena. Akhirnya, setelah Fei Chengsheng dan Zhang Biao kembali, pertarungan kembali dilanjutkan dengan pertarungan berkelompok yang masing-masing beranggotakan 6 orang. Dan pertarungan itu pun menjadi semakin ganas. Sementara itu, Fang Yuan dengan tenang mengamati pertempuran itu dari tempat duduknya. Sementara itu, He Luolan yang melihat pertarungan semakin tidak terkendali, dia merasa kesal. Sialan, tumpukan sampah dari klan Ma itu benar-benar minta diajar. Tatapannya menjadi serius, seolah-olah He Luolan sudah siap untuk terjun ke medan pertarungan kapanpun dia mau. Tapi di saat dia memikirkan semua itu, tiba-tiba saja, di sisi kiri, tiba-tiba saja, 3 kelompok binatang buas bergegas keluar dari kamp klan Ma. Di sisi kiri ada banyak kuda yang berlari kencang di bumi. Dan itu bahkan menyebabkan tanah bergemuruh, seolah-olah terjadi gempa bumi. Lalu di sisi kanan ada tikus yang tak terhitung jumlahnya, berlari keluar sambil mencicit dan mendesis. Ada begitu banyak, hingga membuat banyak orang merasa merinding. Lalu di bagian tengah ada kelompok elang yang terbang tinggi di awan. Bahkan elang-elang itu terlihat seperti menutupi langit. Ketiga binatang ini jelas adalah milik Raja Kuda Mazun, Raja Tikus Jiang Baoya, dan Raja Elang Yang Poying. Ketiga ahli jalur perbudakan ini telah bergerak di saat yang sama. Kini, pertarungan tidak lagi dilakukan secara berkelompok, tetapi ini sudah menjadi pertarungan skala besar. Kelompok monster dari klan Ma menyerang dan membubarkan sebagian besar pertarungan di arena pertarungan. Melihat hal ini, tentu saja He Luolan memandang ke arah Fang Yuan dan berkata, "Raja Serigala, ini adalah giliranmu." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk dan kemudian dengan santai berdiri dari tempat duduknya.
Dia perlahan berjalan ke kepala badak berkepala dua dan melihat ke bawah ke arah 3 kelompok binatang itu. Lalu, Fang Yuan tertawa dingin dan hatinya kini dipenuhi dengan niat bertarung yang meluap-luap. Gu perbudakan miliknya sedikit lebih lemah dibandingkan ketiga Master Gu dari jalur perbudakan klan Ma. Tapi Fang Yuan sudah mendapatkan dukungan besar dari Gu Immortal klan He. Tentunya itu meningkatkan kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Segera setelah itu, kelompok serigala yang sebelumnya bersembunyi di dalam pasukan dengan segera keluar dan mulai menunjukkan keganasannya. Yang Pao Ying yang melihat kedatangan Fang Yuan segera berseru, "Raja Serigala, aku, Yang Pao Ying, aku ingin tahu apakah kau sungguh berani melawanku." Tapi sebelum Fang Yuan menjawab, sebuah suara terdengar dari sebelah kanan. "Haha, Yang tua, tenang saja. Serahkan Chang Sanyin padaku. Lagi pula, dia adalah tuan perbudakan seperti kita. Kamu setidaknya harus memberi dia wajah." Itu adalah suara dari sang Raja Tikus yang tampak mengejek Fang Yuan. Dan di sebelah kiri, di antara kelompok kuda, Ma Xun yang tidak pandai bicara, dia mengendalikan binatangnya dengan sangat baik dan kemudian mulai menyerang para Master Gu yang ada di depannya. Melihat Fang Yuan yang masih belum juga bereaksi, He Luolan menjadi sedikit khawatir. "Saudara Chang Sanyin, apakah kau masih akan diam saja? Lihat, banyak pasukan kita yang sudah menjadi korban." Namun Fang Yuan masih tetap diam saja. He Luolan menjadi semakin panas melihat ada banyak pasukannya yang terluka sekarang. Sekali lagi dia berteriak, "Saudara Chang Sanyin, cepatlah bergerak." Fang Yuan memang pura-pura tidak mendengar perkataan dari He Luolan. Dia hanya akan bergerak ketika menurutnya sudah tepat untuk bergerak. Dan setelah merasa ini adalah waktu yang tepat, dia kemudian tertawa. Sudah saatnya. Musuh mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menekanku dengan kelompok binatang buas. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Pemimpin aliansi He Luolan, Anda perlu mengucapkan selamat padaku. "Mengucapkan selamat untuk apa? Kau bahkan belum bergerak," potong He Luolan. Tapi Fang Yuan tertawa. "Pertempuran ini sudah kita menangkan. Dadu sudah digulirkan dan pemimpin aliansi akan menjadi penguasa istana kekaisaran. Itu adalah kesimpulan yang mutlak." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba fluktuasi energi di sekitar tubuh Fang Yuan mulai berubah. Dari peringkat 4 tahap puncak, tiba-tiba mencapai peringkat 5 tahap awal. Lalu kemudian terus bertambah hingga peringkat 5 tahap menengah. Semuanya masih terus berlanjut, peringkat 5 tahap atas. Dan sampai pada titik tertinggi, energi Fang Yuan setara dengan ahli peringkat 5 tahap puncak. Fang Yuan yang sebelumnya menekan energinya, perlahan-lahan mengeluarkan energinya sekarang. Melihat hal ini, He Luolan pun tercengang dan tampak linglung. Dia terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat kali ini. Setelah itu, di depan semua orang, Fang Yuan kemudian mengaktifkan Gu sayap elang dan kemudian terbang ke langit. Di langit, Fang Yuan menggunakan Gu auman serigala. Lolongannya sangat panjang dan kemudian dia juga menambahkan Gu memperkuat efek, dan itu membuat kekuatan dari serigala milik Fang Yuan meningkat drastis. Segera, seluruh serigala yang ada di medan pertempuran kini mengaum dan membuat suasana di arena pertarungan berubah menjadi sangat mencekam. Akhirnya, Fang Yuan menunjukkan kemampuan aslinya dari jalur perbudakan.
Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat besar untuk klan Ma. Tapi, apakah benar klan Ma tidak mampu melawan lagi? Apakah kemampuan Fang Yuan ini sangat mutlak dan membawa kemenangan untuk klan He? Kita akan saksikan bersama kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.